Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Sekarang duduknya dirapiin dulu ya sebelum kita berdoa. Kiki, ayo disiapkan dulu kita berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Mari kita berdiri, ayo berdiri. Ya, dan ayo kayak dipimpin. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsamu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sekarang kita berduduk. Nah, sekarang ibu absen dulu ya satu-satu. Angkat tangannya atau bilang ada bu gitu ya. Rizky, Ada lu, Fadil, ada lu, Dian, ada lu, Rehan, ada hadir, oh ya, Reva, ada Nila. itu. Oke, nah sekarang sebelum ke inti materi, ada yang tahu jenis kegiatan ekonomi itu apa aja? Yuk, apa? Ya, terus apa lagi? Pertanian, Yang keras. perdagangan, Terus kalau jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita, apa Fadil? Yang keras. polisi, Ya, oke. Nah, Reva? Oke. Terus apa nih? sopir, Iya. kayu, Ya, betul semuanya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk mengetahui apa aja sih jenis-jenis kegiatan ekonomi itu dan apa aja jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Gunanya apa? Biar kita tuh tahu, biar apa ya,
Ya kita tahu jenis pekerjaan nggak cuman taunya itu cuman ada guru, dokter gitu, oke? Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita sebaiknya ice breaking ya, diam dulu. Ya, kita ice breaking ya bareng-bareng ya. Ayo berdiri semua. Ayo berdiri Kiki. Aduh, ayo berdiri. Ayo berdiri. Kita ice breaking teko kecil, ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Aku tak tendeng dulu ya. Nggak. Nanti diikutin ya bisa aku kalian bareng-bareng, oke? Ya, ini aku teko kecil yang manis. Ini gagahku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku teriak. Oh, teriak. Angkat aku dan tuangkan bisa kan? Bisa dong. Bisa. Ayo Fadil di depannya. Yuk, satu. Ayo bareng-bareng ya. Ayo dulu. Satu, dua. Ayo. Ayo maju. Satu, dua, tiga. Aku kecil yang mungil. Ini gagahku dan ini corongku. Bila aku berdiri, aku teriak. Aku teriak. Aku teriak. Angkat aku dan tuangkan Pasti mau Kiki. Nah, sekarang kita bagi kelompok menjadi dua ya sebelum kita belajar. Adil, ayo kita tadi disuruh ngapain? Mau kan dibagi kelompokan. Ibu pilih atau pilih sendiri? Pilih sendiri. Ya, dibagi menjadi dua kelompok ya. Berarti Nila sama Dian sama Repa. Kiki sama Fadil. Oke? Oke. Oh, mau nggak? Ya, mau. Mau kok. Enggak, kan curang Kak Iris. Nggak apa-apa, berdua. Oke? Kan ini maksudnya cuma 5 kan? Oke. Nah, sekarang perhatikan video ini baik-baik ya, tolong diamati. Oke? Boleh maju kalau nggak kelihatan. Diam. Dah, maju. Satu. Sini Fadil, biar kelihatan. Nah, ya perhatikan ya. Tidak. Aktivitas ekonomi di masyarakat. Aktivitas ekonomi merupakan kegiatan manusia mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jenis-jenis aktivitas ekonomi. Yang pertama ada kegiatan produksi, lalu ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi.
Kegiatan produksi merupakan kegiatan mengolah sumber daya alam, bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan mengantarkan atau menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada masyarakat. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Masyarakat dan masyarakat seperti menggunakan sawah, merupakan sumber daya alam sifat pertanian dan perkebunan. Ada berupa kopi, kelapa sawit dan lain-lain, merupakan sumber daya alam hasil hutan bagi member. Yang kedua ada wilayah perairan. Yang pertama adalah sumber daya alam hasil perairan darat atau air tawar. Yang kedua adalah sumber daya alam hasil laut. Pengaruh potensi sumber daya alam terhadap mata negara masyarakat. Satu, mata negara dataran rendah. Yang pertama ada petani sawah. Sebagai besar mata pencarian masyarakat Indonesia adalah sebagai petani, terutama petani padi. Yang kedua ada pedagang. Selain petani, mata pencarian sebagai pedagang juga banyak ditemui di daerah rendah, misalnya pedagang pakaian, makanan dan minuman serta bahan bangunan. Yang ketiga ada perajin. Orang perajin membuat mebel juga banyak terdapat di dataran rendah. Yang kedua mata pencarian di dataran tinggi. Yang pertama ada peternakan. Peternakan hewan banyak terdapat di dataran tinggi karena memiliki udara yang sejuk. Sebagai contoh antara lain peternakan sapi, kuda, ayam dan domba. Lalu yang kedua ada tani kebun. Tani kebun seperti teh, jengke, dan papa banyak dijumpai di dataran tinggi. Kalau tanaman cocok ditanam di dataran yang sejuk. Yang ketiga mata pencarian di perkotaan. Perkotaan merupakan pusat aktivitas ekonomi, di mana kegiatan lebih bervariasi dan modern. Mata pencarian banyak terdapat di perkotaan, biasanya mencakup bagian swasta, pegawai pemerintah, atau bidang swasta. Kegiatan aktivitas ekonomi adalah kegiatan manusia mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu aja, lalu juga ada 3 jenis aktivitas ekonomi. Yang pertama itu ada kegiatan produksi, lalu ada distribusi dan konsumsi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi adalah kegiatan mengolah sumber daya alam atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang kedua ada kegiatan distribusi. Nah, coba Kelvin sebutin apa pengertian dari kegiatan distribusi tadi. Distribusi adalah Penyaluran penyaluran barang-barang terhadap masyarakat. ya, jadi kegiatan distribusi adalah kegiatan manusia mengantarkan atau menyalurkan barang-barang dari produsen ke masyarakat. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Nah, coba Ferdi, apa pengertian dari konsumsi? Menggunakan barang atau jasa. Ya, tepat sekali. Nah, jadi kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia atau masyarakat menggunakan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut apa?
konsumen. Nah, selanjutnya tadi dalam video juga terdapat aktivitas ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama ada di wilayah daratan dan perairan. Yang pertama wilayah daratan. Di dalam wilayah daratan masyarakat memanfaatkan sumber daya alam, hasil peternakan dan penangkaran. Lalu ada memanfaatkan sumber daya alam, hasil pertanian dan perkebunan. Lalu juga ada memanfaatkan sumber daya alam, hasil hutan. Lalu yang kedua yaitu di wilayah perairan. Di wilayah perairan, masyarakat memanfaatkan sumber daya alam hasil perairan darat atau air tawar. Lalu yang kedua memanfaatkan sumber daya alam hasil laut. Nah, selanjutnya ada pengaruh potensi sumber daya alam terhadap mata pencarian masyarakat. Yang pertama adalah mata pencarian di daratan rendah. Nah, ada yang tahu nggak mata pencarian masyarakat di dataran rendah itu apa aja? Pekerjaan masyarakat. Menanam jagung. Ya, pertanian masuk. Lalu apa lagi? Perkebunan. Nah, terus Perairan. di daerah dataran rendah loh. Apa aja? Perdagangan bisa masuk. Nah, yang pertama itu ada petani sawah. Sebagai besar pencarian masyarakat di Indonesia itu adalah petani, terutama petani padi. Kayak ada sekitar kita banyak sawah, di belakang rumah itu kan ada sawah. Lalu yang kedua ada pedagang. Selanjutnya mata pencarian di dataran tinggi. Ada yang tahu nggak? Apa? Teh. Apa termasuk teh itu termasuk apa? Dalam lingkup apa? Dataran tinggi. Perkebunan atau peternakan? Perkebunan. Nah, jadi di dataran tinggi ada beberapa mata pencarian masyarakat, yaitu dari sektor peternakan, perkebunan. Lalu yang ketiga itu ada mata pencarian di perkotaan. Nah, coba kalau di perkotaan itu biasanya masyarakat mata pencariannya apa, pekerjaannya? Ikan. Di perkotaan. Jadi apa biasanya? Guru. Terus apa lagi? Orang kantor. Perkantoran, ya. Jadi mata pencarian di perkotaan itu biasanya di perkantoran, di pusat aktivitas ekonomi, lalu wira swasta, pegawai dan juga pegawai pemerintahan. Nah, jadi segitu aja, sekian. Terima kasih. Berapa menit tadi? Sekarang kita review sama-sama ya. Pekerjaan yang ada di dataran tinggi itu apa aja? Perkebunan. Bisa. Ada lagi? Udah. Kalau nelayan itu ada di daerah Dataran rendah. ya, dataran rendah. Terus apa lagi di dataran rendah? Pedagang. Pedagang bisa. Terus bisa. Nah, terus yang di desa petani bisa. Petani terus Pedagang. peternakan juga bisa. Pengrajin. Nah, bicara dulu deh. Nah, tadi kan sudah menuliskan pekerjaan yang ada di desa, dataran rendah maupun dataran tinggi. Salah satu kelompok bisa mempresentasikan hasilnya. Ayo, kelompoknya. Kelompok siapa? Tinggi? Pekerjaannya apa saja? Jeda. Ya. Kalau di dataran tinggi, pekerjaannya apa saja? Ya. Perkebunan, terus? Terus? Pedagang, terus? Nah, terus yang dataran rendah, kelompok ini dataran rendah apa saja kerjaannya?
Ya, bisa. Sudah. Terus yang di desa. Yuk, yang di desa. Ya, terus bisa. Ada lagi? Nah, sekarang kalian bisa mendengarkan yang saya bacakan, yang saya jelaskan. Jadi aktivitas ekonomi itu yang dilakukan oleh manusia yang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara kembali mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Jadi di daerah-daerah itu berbeda-beda mata pencariannya. Nah, seperti daerah dataran tinggi, di pedesaan, di dataran rendah maupun di kota-kota. Nah, salah satunya yang ada di kota-kota. Contohnya, kalau di kota-kota itu apa saja? Kalau guru itu pekerjaan apa bukan? Pekerjaan. Terus apa lagi? Selain guru, Pilot, pilot. Terus apa lagi? TNI, TNI. Terus apa lagi? Polisi. Apa lagi? Dan apa bukan? Nah. Lalu selanjutnya, penduduk yang tinggal di desa itu juga memiliki mata pencarian. Nah, contohnya seperti Nelayan, perkebunan, perkebunan bisa, petani, terus pedagang, pengrajin bisa, terus buruh pabrik. Nah, jadi masyarakat di desa itu kebanyakan bekerja sebagai petani karena di desa itu lebih banyak lahan pertanian yang tersedia. Jadi penduduk itu kebanyakan petani. Jadi kalian ada yang tahu nggak perbedaan petani di daerah rendah, di daerah dataran rendah, sama petani di daerah dataran tinggi? Ada yang tahu nggak? Kalau petani di daerah dataran rendah, bukan. Sayuran. Sayuran. Bayam apakah di tanam? Bayam itu bisa ditanam dan bisa tumbuh sendiri. Terus apa? Timun bisa. Terus apalagi? Terong bisa. Wortel bisa. Apalagi? Semangka. Semangka masih di sini dataran tinggi. Terus bis. Rendah apa saja? Mereka menanam apa saja petani di dataran rendah? Kayak di daerah ya bisa semangka. Kalau di daerah Jawa-Jawa gitu biasanya banyak terdapat jagung, padi, apalagi? Singkong. Singkong di dataran tinggi juga bisa. Lagi? Dataran rendah sudah? Semangka dimanapun bisa. Nah, lalu untuk pekerja yang jasa seperti guru, nah itu untuk pekerja jasa yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Itu buruh juga bisa masuk di bidang jasa. Buruh itu ngapain ya biasanya? belajar. Buruh. Mengolah. Buruh itu biasanya ngapain? Buruh itu Mengajarkan anak. oh itu buruh. Itu buruh. Buruh.
Ayo, buruh biasanya ngapain? Yang pertama buruh itu biasanya angkat benda atau barang. Terus tukang cuci, tukang sampah, tukang gali itu buruh. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari materi tentang kegiatan ekonomi. Nah, jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia itu ada 3. Yang pertama kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga kegiatan apa? Konsumsi. Ya benar, yang ketiga kegiatan konsumsi. Jadi apa sih produksi itu? Jadi produksi itu adalah suatu kegiatan untuk membuat atau mengolah suatu barang atau jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Nah, berikutnya itu ada kegiatan tentang distribusi. Jadi suatu barang atau jasa yang sudah dibuat itu akan disalurkan ke konsumen yang disebut dengan distribusi. Nah, berikutnya itu ada konsumsi. Nah, suatu barang dan jasa jika sudah dibuat kemudian disalurkan atau didistribusikan itu akan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, masyarakat yang konsumsi itu disebut dengan konsumen. Ibu beri contoh seperti ini. Ibu Andi adalah pedagang kue. Jadi nggak mungkin kan kuenya itu langsung tiba-tiba jadi. Nah, jadi pasti Ibu Andi itu pasti akan membeli bahan, mengolah, membuat adonan dulu. Nah, jadi ketika kegiatan mengolah atau membuat adonan kue tadi itu dinamakan dengan kegiatan produksi. Setelah itu, jika kuenya sudah dimasak lalu matang, itu akan didistribusikan atau disalurkan. Nah, proses menjualnya tadi itu disebut dengan distribusi. Paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya ketika kuenya tadi dijual kan dibeli sama orang. Nah, jadi ketika kuenya itu dibeli dengan orang itu dinamakan dengan kegiatan konsumsi. Orang yang membeli kue tersebut itu namanya konsumen. Seperti itu. Nah, tadi suatu kan kegiatan produksi tadi apa kegiatan untuk mengolah atau membuat suatu barang atau jasa. Nah, barang dan jasa itu tentunya berbeda. Jadi suatu barang itu bendanya, tapi kalau jasa itu seperti berupa tenaganya. Jadi barangnya itu kue. Terus kalau jasanya itu tenaga yang Ibu Andi keluarkan untuk membuat kue. Paham? Paham, Bu. Nah, jadi itu yang materi kita pelajari pada hari ini, ya. Untuk materi berikutnya, kita akan mempelajari materi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Berarti minggu depan, pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam yang baik dan bagaimana cara mengolah sumber daya alam itu yang benar, sehingga jika sumber daya alam diolah menjadi benar nanti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Nah,
Nanti silahkan kalian pelajari terlebih dahulu agar kita pertemuan selanjutnya kalian sudah sedikit mengerti. Paham? Paham, Bu. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Nah, Ibu bacakan dulu soalnya. Nomor 1, ciri kegiatan ekonomi tradisional itu apa? Ada yang tahu? Saya. D. Memanfaatkan alam. Iya, benar, memanfaatkan alam. Berikutnya, nomor 2, Ayah Raka seorang pengukir. Ia setiap hari bekerja membuat lemari, meja, pintu. Nah, maka ia termasuk menghasilkan apa? Ada yang tahu? Saya. Apa? B. Barang. Iya, benar sekali. Jawabannya barang. Nah, nomor 3, pekerjaan yang bisa menghasilkan jasa adalah polisi. Nah, kira-kira jasa apa yang dihasilkan oleh polisi? Ada yang tahu? Saya. Ya. D. Menjaga kedaulatan negara. Ya, benar sekali. Jawabannya D. Menjaga kedaulatan negara. Nah, berikutnya ada sebutkan 5 jenis kegiatan ekonomi berdasarkan keadaan alam. Jadi berdasarkan keadaan alam itu tentunya memanfaatkan keadaan alamnya. Jenis-jenis pekerjaan yang ada di desa, di kota, di dataran tinggi dan di dataran rendah itu tentunya berbeda ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Contohnya jenis pekerjaan yang ada di desa itu ada petani, peternak dan lain-lain. Kalau di kota itu tentunya sudah beda karena di kota lebih maju daripada di desa. Contoh jenis pekerjaannya banyak orang yang bekerja di kantor, di pabrik, dan pegawai negeri. Kalau di dataran tinggi itu kan tanahnya kan lebih subur. Jadi di sana banyak petani yang menanam sayuran, terus menanam teh. Kopi. Karena teh itu tidak bisa ditanam di sembarangan tempat. Nah, berikutnya ada dataran rendah. Itu banyak mereka jenis pekerjaannya menjadi petani padi dan pedagang. Nah, soal berikutnya, bagaimana bisa menghasilkan jasa? Pada gambar tersebut, tadi gambarnya adalah guru yang sedang mengajar di sekolah. Nah, kenapa gambar tadi bisa menghasilkan jasa? Karena guru mengajar sesuai dengan kemampuannya dan guru membuat siswanya bisa menambah pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu yang dimaksud dengan jasa. Berikutnya, mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat tinggalnya? Nah, tadi kan sudah Ibu bahas, karena setiap tempat tinggal itu otomatis berbeda dan jenis-jenis pekerjaan juga berbeda, seperti tempat tinggal yang ada di desa, di kota, di dataran tinggi dan di dataran rendah, karena sumber daya yang dihasilkan itu tentunya berbeda. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Dan jangan lupa materi yang sudah Ibu sebutkan tadi kalian pelajari di rumah agar pada pertemuan berikutnya kalian sudah memahami tentang materi yang akan datang. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik, kita tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi